Kita akan menghormati setiap proses hukum dan kita tidak akan intervensi. Silahkan lakukan dan ini momentum untuk benah-benah di kita. Itu dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, tanggapannya gimana Pak? Saya belum dapat informasi. Kajarinya sama kasih intel lah. Kenapa? Kita tunggu rilis resmi aja dari KPK. Apakah itu ada? Kalau ada, ya sudah, proses aja. Ada kemungkinan dilimpahkan lagi? Kalau memang saya, kita udah tunggu aja seperti apa. Nanti dilimpahkan lagi ke sini? Kita tunggu aja. Saya kan belum bisa memastikan, belum dapat informasi secara resmi, belum dapat. Itu aja. Juga menghormati setiap prosesnya. Kita akan menghormati setiap proses hukum dan kita tidak akan intervensi. Silahkan lakukan dan ini momentum untuk benah-benah di kita. Bagaimana teman-teman yang lain sudah berusaha bekerja keras, menjaga integritas penanganan perkara-perkara seperti Anda tahu kan, menjaga sampai ibaratnya rating yang baik, pengembalian kerugian negara yang besar, dinodai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menjaga integritas dan tidak menjaga korupsnya dengan baik maupun keluarganya dan institusi. Pak, berarti yang di Hulu Sungai Utara ini kan dugaannya pemerasan juga Pak. Dari Kejagung belum termonitor terkait hal itu Pak? Kami belum dapat informasi sampai saat ini. Kita tunggu kalau memang itu ada. Soalnya tadi pagi Kajarinya sama kasih intelnya sudah dijemput KPK Pak. Kita tunggu aja betul. Pak Kapus, sebelumnya ini kan Albertini sebelum menjadi Kajari kan pernah jadi Kasih Penkom di Kejati, dan pernah juga dijatuhkan sanksi. Apakah ada parameter sehingga mendapatkan promosi Kajari? Itu yang jadi pertimbangan itu kan nanti kita pelajari seperti itu, ya. Yang dulu kali ya. Nanti kita ke depan tidak akan ada lagi kayak gitu. Pak, pihak yang menawarkan pengkondisian kerja medis dari pihak mana sih Pak? Dari jaksanya atau dari pihak sana? Nanti sedang didalami oleh tim penyidik. Nanti ini kan penyidikan bisa berkembang seperti apa nantinya. Apakah akan ada tersangka baru atau cukup di situ? Nanti kita lihat atau ada sepanjang ada alat bukti dan yang mendukung dan yang didukung oleh fakta hukum yang ada ya kita akan proses dan tentunya akan berkembang. Pak, apakah dari substitusi dari jaksa Pak kemarin terkait dengan kasus ini Pak yang di Banten? Yang jelas pimpinan kita prihatin, tetapi kita juga pimpinan mendukung upaya dalam rangka membersihkan institusi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan ini momentum untuk perbaikan ke depan dan menjadi contoh bagi yang lain untuk jangan macam-macam, karena kita tidak akan melindungi dan kita akan memproses terhadap perbuatan-perbuatan tercela. Yang dari Bekasi Pak, OTT Banten Jawa juga nih respons dari petugas seperti apa? Belum tahu saya. Jaksa Negeri Kabupaten Bekasi. Saya belum tahu, yang saya tahu OTT itu bupati, yang saya tahu beritanya itu aja. Saya baru tadi berita. Ya kita lihat aja perkembangan nanti. Infonya ada oknum jaksa juga Pak yang Ya kalau memang ada silakan aja proses aja. Selama kita nggak tahu. Kita tidak akan melindungi, tidak akan kita proses kalau memang sepanjang nggak ada. Ya. Kita juga percayakan kita proses. Nggak ada kan kita ada kita proses nanti. berarti di Banten dipastikan etik dan pidananya bisa jalan ya Pak? Bisa jalan semua, baik etik maupun pidananya. Pak, kalau lihat kondisi kan kejaksaan lagi tingkat pelajaran cudiknya tinggi nih. Tapi kalau lihat proses dua penangkapan ini kan pendekatan kayaknya soalnya mungkin ada latar belakang sesuatu. Ya latar belakang memang perbuatan dia aja yang nakal, tercela. Pokoknya udah berulang kali, baik melalui maupun hubungan kerja sudah dinasehatin untuk jangan berbuat tercela, betul-betul jaga. Tapi kan kita bukan artinya menyerah, artinya di sinilah kan 15.000 jaksa nih se-Indonesia. Kita berusaha menjaganya, waskatnya harus ini. Ya ada satu, bukan saya pembenaran, tetapi itu yang harus waskat semakin tajam baik dari atas, baik itu Kajati, Kajari maupun Satker masing-masing. Ke depan seperti apa penanganan untuk diwaspadai. Dan saya juga meminta kepada masyarakat, jikalau ada oknum-oknum jaksa atau pegawai yang terindikasi melakukan perbuatan tercela, laporkan ke kami. Kami akan segera tindak lanjuti. Pak, soal sprindik apa betul Pak?
Kejagung lebih dulu mengeluarkan sprindik OTT sehingga ditarik kemari dari Betul, tanggal 17. dibanding KPK Kita tanggal 17 sudah melakukan sprindik. untuk penangkapan untuk Sprinhan juga terhadap 2 orang itu kan, makanya, dan 2 jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita ya. KPK kan hanya OTT hanya 1 jaksa dan 2 swasta. Kita sudah duluan menetapkan tersangka terhadap 2. Kemarin tambah yang dari KPK diserahkan sudah. Oh berarti Itu duanya Yang prinsipnya siapa? kita sinergi dengan KPK. izin Pak penegasan, berarti pada tanggal 17 itu Kejagung sudah menahan 2 oknum Sudah jaksa memeriksa dan menetapkan langsung tersangka. menahan tersangka, dan menetapkan tersangka dan langsung menahan. Oh. Per tanggal 17 Desember. Yang inisial mana tadi Pak? Duanya HMK. Yang HMK dan RP. Kenapa keduluan KPK yang menginformasikan Ya kebetulan orangnya kan, ya kita sih terbuka kan, gini, proses penyidikan itu ada sifatnya masih terbuka, ada yang masih tertutup. Lah kemudian duluan ya silakan saja, nggak ada masalah kok. Toh akhirnya juga ke kita yang duluan. Pak, tapi Kita apa tidak masalah. Saya juga mantan dari sana juga. Pak, izin Pak, apakah Kita berkomunikasi baik. Pak. terkait OTT-nya apakah itu diinformasikan oleh 2 orang yang sudah ditangkap ini atau dari penyidik Kejagung, dari internal Kejagung sendiri yang atau mana? ada informasi dari KPK sendiri yang memberitahu kalau ada oknum jaksa di OTT gitu Pak. Terkait OTT-nya. Sebelumnya kan OTT sudah Kita menangani dilakukan. berbarengan, kemudian ternyata perkembangan kita mencari 1 orang ini kemana, yang lainnya ternyata ada di KPK. Itu infonya dari KPK atau dari 2 orang yang sudah ditangkap ini Pak? Kalau 1 jaksa ini di OTT oleh KPK Pak? Kita mendapat dari informasi bahwa KPK menangani kan ketika bahwa ada OTT, kita komunikasi, ternyata memang ada oknum kita dan hal yang sama. Oh, berarti setelah itu melakukan koordinasi dengan KPK ya Pak? Di komunikasi? Iya, berkoordinasi kita. Oke. Bapak kenapa sih nggak dibiarkan aja ke KPK Pak untuk penyidikannya? Karena kita penyidikan duluan. KPK ya kan sama aja. Kita juga apa bedanya ditangani nama sini sama sana? Beda dong, kan ada oknum jaksanya. Ada oknum jaksa. Ada konflik. Percayakan, nanti Anda perhatikan proses penyidikan dan persidangannya. Kita terbuka, kita tidak akan tutup-tutupi. Banyak beberapa jaksa kita tangani terbuka dan terbukti. Proses berjalan. Begitupun untuk update-nya nanti ke depan kita tanyakan ya Pak. Tanyakan ke kita semua. Kita terbuka, transparan. Kekhawatiran soal konflik of interest itu Waktu yang akan membuktikan. Oke? jadi pidananya juga ya Pak, nggak cuma etiknya, terus juga di Pidananya akan, kan sudah penyidikan sudah ditetapkan tersangka udah jelas pidana. Oke. Etik mah sambil berjalan aja. orangnya jadi kapan Hah? orangnya? Nanti saya kirim foto-fotonya. Siap, itu dulu ya Pak. Ya. Videonya juga Pak. Videonya ada kita kirim. Pak, penahanannya di mana Pak? Dokumentasinya Pak? Seluruh dokumen. Untuk penahanannya di mana Pak? Hah? Yang 3 orang jaksa ini Di khususnya? Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung di sini. Sama swasta juga di sana Pak. Ya? Swastanya Pak? Swasta juga di sana. Sama sana. Kan beda-beda kamar beda sel. 5-5-nya. Untuk percepatan. Berarti sekarang status jabatannya gimana Pak? Ya coba. Laut Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.